Oke, singkat aja. Jadi di konten kali ini gue pengen ngebahas drug scene yang ada di film-film ya. Sekarang gue pengen ngebahas di film The Wolf of Wall Street ya. Jadi si Leonardo, jadi si Leonardo DiCaprio ini dia ngomongin tentang daily drugnya atau narkobanya dia sehari-hari gitu. It's good. Yep. On a daily basis, I consume enough drugs to sedate Manhattan, Long Island, and Queens for a month. Okay, Mr. Jordan. I take Quaaludes 10 to 15. Oke, Quaaludes ini bahasa lainnya itu methaqualone. Jadi ini zat penenang yang populer di tahun 1960 sampai 1970-an. Dulu ini digunakan untuk mengatasi kecemasan dan insomnia. Cuma karena efeknya yang begitu bisa dibilang begitu spesial. Jadi sekarang ini lebih sering digunakan untuk euforia. Dan sekarang ini dilarang karena yaitu penyalahgunaan dan ketergantungannya. Kalau gue baca-baca, efek bahayanya ini adalah ketergantungan, oversedasi, gangguan pernafasan, koma, dan bahkan kematian. Undang-undangnya banyak ya, contoh di banyak negara termasuk Indonesia juga. Methaqualone ini juga diklasifikasikan sebagai zat ilegal dan dilarang karena potensi penyalahgunaan yang tinggi. Kalau kayaknya sih banyak dipakai buat di kedokteran gitu ya, ada medisnya sih nggak masalah gitu. Lanjut. 15 times a day for my 10 sampai 15 kali dalam sehari menurut gua itu udah kecanduan sih, udah kecanduan tinggi ya. Udah terlalu, mungkin kalau menurut gua bilang terlalu kecanduan. back pain, Adderall to stay focused. Adderall. Okay. Jadi Adderall ini adalah obat resep dokter yang digunakan untuk penyembuhan ADHD. Kalau yang nggak tahu, ADHD atau ADHD itu adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi kondisi yang membuat anak mengalami gangguan psikiatrik yang ditunjukkan dengan gangguan memfokuskan perhatian secara berlebihan atau hiperaktivitas. Dari sumbernya dari Ayo Sehat Kemkes. Dan narkolepsi juga terdiri ini di dalamnya itu terdapat amfetamin dan dextroamfetamin ya. Jadi ini tuh sebenarnya untuk meningkatkan fokus dan energi. Jadi ADHD ini kan dia susah banget buat fokus ya. Jadi make ini tuh jadi dia buat meningkatkan fokusnya dia aja gitu. Namun sering disalahgunakan oleh pelajar ya, terutama pelajar untuk meningkatkan kinerja atau efektivitas gitulah, efektivitas kerja gitulah. Jadi dapat menyebabkan ketergantungan dan efek samping yang serius. Dan seberapa serius efeknya itu, jadi ya of course kecanduan pertama, terus tekanan darah yang tinggi, serangan jantung, kecemasan, insomnia, dan gangguan mental. Jadi gini, yang dimaksud dengan obat ini itu maksudnya sering dipakai untuk pengobatan ADHD, ADHD. Cuma kalau dipakai terlalu banyak bakal bikin gangguan mental. Nah, ini juga ada nih, penyalahgunaan dapat memicu efek kardiovaskular yang serius. Oke. Penyakit kardiovaskular itu adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Langsung ya. Mulai lagi. Xanax to take the edge off Poxmelon. Oke, dia di sini ada Xanax and Pot. Nah, kalau Xanax ini atau Xanax ya, itu obat penenang dari kelas benzodiazepin. Ya, waktu itu udah pernah gue bahas di video sebelumnya.
kayaknya udah nggak ada sih, cuma ya udah. Yang digunakan untuk untuk mengatasi kecemasan dan gangguan panik gitu. Jadi kalau orang yang punya panic attack biasanya dia pakai Xanax. Tapi ada resep dokternya, nggak asal beli gitu loh, nggak. Jadi sebenarnya ini obatnya ini efektif buat jangka pendek gitu, tapi bisa menyebabkan ketergantungan kalau lu makainya terus-terusan gitu, dan yang salah digunakan lah istilahnya. Kalau efek bahaya ini ya jelas lah ya, ketergantungan, overdosis, penurunan pernafasan, kebingungan, dan kehilangan memori. Menghentikan penggunaan mendadak juga dapat memicu gejala withdrawal. Withdrawal itu apa ya? Kayak orang udah sering make terus stop gitu, sakau, jadi sakau. Ya kejang-kejang lah gitu istilahnya. Tantrum. Nah kalau pot itu kalau yang gue tahu pot itu adalah marijuana atau ganja. Wah ini mah emang udah sering banget dibahas gitu ya kalau ganja ini ya. Siapa sih yang nggak tahu ganja di Indonesia gitu kan? Jadi ini sebenarnya nih kalau tujuan awalnya ini untuk menekan efek dari kemoterapi dan untuk penyembuhan Parkinson. Nah ini juga, di dalam ganja ini mengandung THC. Apa sih THC? THC itu memberikan efek euforia dan relaksasi. Jadi kalau misalnya ada orang Parkinson terus pakai ganja di luar negeri, nama orang Parkinson kan nggak bisa diem gitu kan, maksudnya gerak mulu gitu, bukan gerak sih, kayak tremor istilahnya, kayak nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu. Nah, make ini tuh jadi biar ada efek euforia dan relaksasinya gitu. Jadi dia makin lebih tenang, lebih santai gitu. Ada videonya di YouTube, lu cari aja Parkinson using marijuana gitu. Jadi di situ tuh nanti di video itu dia yang ngasih tahu lah gitu efeknya untuk orang Parkinson yang make ganja. Penyalahgunaannya ini juga nggak main-main gitu kan ya, of course ketergantungannya juga kalau gue bilang gangguannya cukup panjang gitu, jadi lo harus pakai terus tiap hari gitu. Jadi itu intinya jadi kayak gangguan kognitif, terus masalah mental juga kayak cemas juga iya, terus depresi juga ada juga yang sampai depresi gitu, ketergantungan psikologis dan gangguan pernafasan. Jadi kalau lu pada yang udah pakai ganja udah stop aja mereka. Nggak ada bagusnya soalnya. Lanjut. Me out cocaine to wake me back up again and morphine, well, because it's awesome. Oke, dia bilang di sini cocaine and morphine gitu. Nah, kokain ini jadi kokain ini adalah stimulan ya. Jadi dia tuh stimulan yang kuat yang berasal dari daun tanaman yang bernama koka. Di sini ada. Ini ada tanaman koka dan daun koka gitu ya. Digunakannya ini untuk efek euforia dan energi tinggi gitu. Jadi kalau lu lemes banget pakai kokain, jangan. Tapi juga sangat adiktif. Nah, ini kayaknya semua drugs yang dipakai itu emang bikin ketergantungan nih. Rokok aja iya kan, rokok juga bikin ketergantungan. Dan berisiko menyebabkan serangan jantung, stroke, dan masalah kesehatan lainnya gitu. Nah, ilegalnya ini di banyak negara juga banyak ya, maksudnya ilegal di banyak negara termasuk Indonesia. Oke, tadi ada dia bilang morfin ya, morfin ini obat opioid, morfin di sini nggak ada. Nah, kalau yang gue tahu morfin itu tuh untuk waktu itu gue pernah nonton film Hacksaw Ridge. Jadi si dosnya ini dia nyamperin prajurit yang terluka gitu kan, terus dia bilang mau morfin nggak? Morfin ini kayak kalau menurut gue tuh buat ngilangin rasa sakit aja gitu loh.
Nah, beneran obat opioid yang sangat kuat mengatasi rasa sakit yang berat gitu. Efektif untuk perawatan medis. Nah, kan? Untuk perawatan medis, tapi berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan penyalahgunaan jika tidak diawasi dengan ketat. Kalau lagi perang gitu ya, terus dikasih morfin, ya menurut gue ya sah-sah aja gitu, karena ya namanya lagi kesakitan gitu kan, misalnya perutnya ketusuk kawat berduri gitu kan, kawat karatan lagi udah 20 tahun gitu kan, karatan gitu. Kalau begitu kan pasti sakit kan, maksudnya ya sakit gitu loh. Ya dikasih morfin ya nggak masalah gitu, karena emang fungsinya di situ. Yang bikin masalah itu kalau misalnya udah dipakai disalahgunakan itu ya udah bahaya gitu. Efek bahayanya ini, tadi kokain belum gua ini nih ya. Kokain itu kerusakan jantung, stroke, gangguan mental seperti paranoia dan halusinasi. Kerusakan pada rongga hidung dan serta resiko kematian akibat overdosis. Kalau morfin ini ketergantungan, of course, fisik dan psikologis, depresi pernafasan, overdosis yang bisa berujung pada kematian. Nah iya, penghentian mendadak juga dapat memicu gejala withdrawal yang parah, sama sakau juga. Kalau untuk undang-undang, of course semuanya dilarang. Kalau morfin setahu gua antara dilarang atau enggak. Jadi dilarang untuk penyalahgunaan, tapi kalau untuk medis dia masih kepake. Nah ini nih ada tulisannya nih, morfin adalah opioid yang digunakan secara medis dengan ketat. Di Indonesia penggunaan morfin diatur di bawah undang-undang narkotika, hanya diperbolehkan untuk keperluan medis dengan resep dan pengawasan yang ketat. Jelas ya. Jadi kalau dari dokter boleh, kalau lu beli sendiri jangan. Nanti takutnya lo apa-apain lagi. Make a favor. See, enough of this shit'll make you invincible. Able to conquer the world and eviscerate your enemies. Oke, di sini nih tuh dia pakai kokain. Kokain itu digunakannya secara dihisap lewat hidung. And I'm not talking about this. I'm talking about this. Oke, gitu aja untuk konten ngebahas film kali ini. Lu bisa komen di bawah film apa lagi yang ada yang mengandung unsur ini, unsur-unsur narkoba dan yang harus gue bahas gitu ya. Gue Rano. Dadah.